Supo. Jadi in this podcast we want to talk about books and lebih ke apa ya, spesifik tentang pengen nyeritain buku yang pernah kalian baca. Gelengkan kepala dan katakan Tidak. Nggak boleh spoil, tapi buku yang belum buku apa bebas atau? Bebas. Buku namanya, judulnya itu Perempuan di Titik Nol. Itu menceritakan seorang wanita Mesir bernama Firdaus, yang mana perempuan itu menjadi salah satu bukti nyata betapa bobroknya pemerintahan di sana pada Ada zaman cerita ke saya itu. Oh, sudah. Sebel banget nih. Kenapa sih selalu digituin guanya guys? Ada waktu dulu. Ya kurang lebih begitu, dari seorang perempuan yang baik-baik saja tiba-tiba berada dalam situasi yang Membuat hidupnya berubah total. ya, Jadi apa? Nggak apa-apa, pause aja nggak apa-apa. lanjut. Jadi Ya, jadi titik nol itu adalah filosofinya adalah dia berada di titik paling nol. titik paling hancur, Bawah. ya, paling bawah lah. Satu kan masih ada ukurannya, kalau nol itu sudah tidak ada. Sama sekali. Dan di buku itu lebih banyak menunjukkan Sisi apa sih namanya? betapa berkuasanya seorang laki-laki. Tidak. Jadi bukunya tuh ngomongin tentang misoginis dan patriarki gitu ya. Patriarki. Enggak, tapi lebih kayak ke ternyata dunia tuh merendahkan perempuan. Iya, betul. Tapi hari ini di Jogja saya sampaikan saya akan lawan. Soalnya aku sempat beberapa dapat potongan bukunya di mana digambarin bahwa ternyata seorang perempuan itu tidak lebih hina dibanding seorang pelacur. Itu adalah bagian kenapa aku pengen the reason what I want to read about that book, karena dia ngegambarin bahwa ternyata seorang perempuan itu kenapa lebih murah dibanding pelacur, karena Iya perempuan ya. Karena ketika kamu menjadi seorang istri, kamu akan menjadi seorang ibu, kamu akan menjadi seorang istri yang harus bekerja 24 jam bahkan tanpa dibayar. Sedangkan seorang pelacur hanya dibayar untuk memuaskan seorang pria dan hanya cukup pekerjaan itu saja. Sedangkan seorang perempuan dia dibayar dengan maharnya. Misal dia dibeli dalam tanda kutip, dia dibeli dengan maharnya, kemudian dia akan bekerja untuk itu seumur hidup dia. Jadi untuk itu kenapa dia nggambarin bahwa ternyata perempuan itu tidak lebih hina dibanding menjadi seorang istri. Seorang istri. Pelacur tidak lebih hina daripada seorang istri. Jadi bang, Itu yang apa ya, Masalahnya adalah dia dikecewakan dari banyak sekali laki-laki, dari pihak keluarga Iya. sampai ke semuanya orang-orang yang dia percaya dikhianati semuanya. dan juga kenapa aku pengen baca buku itu karena aku udah pernah baca buku Kim Ji Young. Kim Ji Young. Iya, udah pernah baca belum? Dia ngobrol kalau itu tuh buku terjemahan dari bahasa Korea. Jadi itu tuh ngejelasin bahwa emang kan di Korea tuh memang salah satu negara yang tidak aman untuk perempuan ya. Jadi Kim Ji Young itu udah sempat difilmkan juga kalau nggak salah. Jadi Kim Ji Young itu seorang istri juga, seorang anak yang lahir di keluarga yang memang sangat patriarkis. Dan benar-benar kayak laki-laki tuh benar-benar kedudukannya kedudukannya tuh dianggap lebih tinggi dibanding seorang perempuan. Jadi terus dengan gambarin juga di mana ternyata ketika dia juga bekerja di perusahaan, ketika perbedaannya tuh sangat jauh. Dimana ketika seorang laki-laki kalau misalnya statusnya dia sudah menikah, dia akan dinaikkan jabatannya. Sedangkan kalau untuk seorang perempuan itu diwanti-wanti bahwa dia akan dipecat. Kenapa? Karena ketika misal dia menikah pasti dia akan cuti hamil, cuti melahirkan, dan itu tuh membuat pasti posisinya akan terlengser kan dengan karyawan lain gitu. Jadi
ternyata memang menjadi seorang perempuan tidak mudah. Cuman bukan berarti kita bisa bisa menghina laki-laki juga, karena itu sistem kerjanya emang dari sononya, dan itu yang harusnya diubah kan. Iya, perspektifnya yang harus diubah. Bukannya kita malah saya benci ketika kita mengidam-idamkan bahwa kita ingin setara nih, tapi kita malah menghina bahwa laki-laki tuh nggak bisa apa-apa tanpa seorang perempuan. Itu bukan kesetaraan ya. kesetaraan, bener. Jadi sistemnya itu yang harus diubah. Apa lagi? Ini jajan apa namanya? Buku itu sampai habis. Lupa. Telur dikasih adonan. Karena bahasanya juga. Ya bahasanya juga kebanyakan Gak tau sih jajanan SD kan. vulgarnya itu benar-benar. Apalagi anak SD cantik yang itu ini. luka sih. Astaga, Parah. ya aku juga punya cantik itu. Ada buku-bukunya Nawal El Salafi yang lain kan pengen baca. Ada itu. Kayaknya di mention di buku itu deh, nanti udah nanti aku lihat dulu ya. Cantik itu muka juga sangat benar-benar vulgar juga bahasanya dari awal. Dewi Ayu, oh my god. Saya udah baca itu di PDF-nya. Kayaknya zaman SMA deh viral-viralnya buku itu dulu. Saya udah baca. Tapi nggak habis. Buku apa? Cantik itu luka. Saya baru baca sampai yang dia jadi pelacur kalau nggak salah. Yang dia diperkosa Depannya kan. paling banyak Iya sekali. itu. Terus sampai situ. Dewi Ayu anaknya banyak sekali dari zaman Belanda. Zaman buku itu tuh sama ini yang pokoknya dijadiin K-drama juga. Pachinko, tahu nggak sih yang pemerannya Lee Min Ho? Tahu. Iya, Pachinko. Pachinko. Iya, itu saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Pachinko. Tapi itu kan memang buku-buku vulgar. Saya nggak tahu sih kalau itu buku, tapi filmnya saya nonton. Iya, ini orang selesai. Ini baru Oke, mungkin itu saja ya. Kita beralih ke topik lain. Mungkin buku lain. buku apa? Buku apa lagi yang sudah kalian baca? Itu sudah baca 1000 buku kayaknya ya. Totalnya 1000. Oh, kalau aku kan memang lebih kebanyakan kayak buku-buku terjemahan ya. Aku suka banget buku-buku terjemahan gitu. Karena kayak bahasanya lebih nggak tahu, pokoknya beda aja pembawaannya, nuansanya beda kan kalau dari buku terjemahan. Aku suka, salah satu buku yang aku suka itu adalah Your Tomorrow, My Yesterday. Itu buku terjemahan dari Jepang. Kayaknya udah pernah Apa novel atau? novel. Itu kalau nggak salah udah pernah difilmkan juga. Nggak tahu kenapa yang gua baca udah difilmin semua. Pokoknya dia tuh ngeceritain tentang seorang cewek yang dia itu bukan time traveler, tapi kehidupannya dia tuh udah ngejalanin kehidupan itu, kemudian baru dari POV laki-lakinya tuh ternyata kemarinnya. Jadi My Tomorrow, Your Yesterday. Kayak gitu. Jadi bener-bener seru banget. Terus kalau nggak salah ujung-ujungnya ceweknya mati.